Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak atau Ibu Asesor, perkenalkan nama saya Alek Naik Martua, Magister Ekonomi. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video praktik pembelajaran sebagai bagian dari praktik dosen dalam unjuk kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada proses sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu saat ini sesuai dengan bidang kepakaran dan keahlian saya adalah pengantar ilmu ekonomi. Pada program studi pembangunan ekonomi pemberdayaan masyarakat, jenjang diploma 4 atau sarjana terapan. Pada sesi pembelajaran ini, mahasiswa akan mempelajari materi yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan aplikatif dalam memahami berbagai fenomena ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan publik di dalam pemerintahan. Adapun sasaran untuk mata kuliah ini adalah peraja pada semester kedua dengan bobot 2 SKS, pelaksanaan 16 pertemuan tatap muka dengan rincian 14 pertemuan materi, 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Adapun dalam sistem penilaian, itu terdiri dari 2. Pertama, asesmen formatif berupa kuis, tugas individu dan kelompok, serta penilaian sikap. Yang kedua, asesmen sumatif, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah project based learning dengan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau praja. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi itu ada 4. CPL pertama, menguasai konsep teoritis pembangunan, pemberdayaan, perencanaan pembangunan daerah, manajemen pemerintahan daerah, pembangunan ekonomi regional, manajemen logistik, metode penelitian sosial, koordinasi pemerintahan, kewirausahaan, dan pembangunan masyarakat desa secara mendalam. CPL yang kedua, mampu merumuskan strategi menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi pedesaan untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. CPL yang ketiga, mampu memilih konsep dan teknik pengumpulan serta analisis data bidang pembangunan ekonomi pedesaan dan pemberdayaan masyarakat. CPL yang keempat, mampu mengkomunikasikan ide, kebijakan, alternatif solusi, dan atau rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan laporan di bidang pembangunan ekonomi pedesaan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun CPMK yang diturunkan dari CPL atau capaian pembelajaran mata kuliah itu ada 4. Adapun sub CPMK yang diturunkan dari capaian pembelajaran mata kuliah adalah sebagai berikut. Baiklah, selamat mendengarkan. Ya, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah makan semuanya? Udah ya. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai teori permintaan dan teori penawaran dan juga turunan-turunannya gitu. Minggu kemarin saya kilas balik ya, ada yang ingat kita belajar apa? Tentang kurva supply dan demand gitu ya. Tapi nanti ini kita akan jelaskan secara rinci teori permintaan, teori penawaran, dan kemudian diturunkan ke kurva-kurvanya itu seperti apa gitu. Ada beberapa konten yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Teori permintaan, kemudian teori penawaran, kemudian yang kedua pergeseran penawaran dan pergeseran permintaan. Itu seperti apa dampaknya itu di dalam teori ini akan dijelaskan. Kemudian kita akan mencoba untuk mensimulasikan kurva keseimbangan atau equilibrium. Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai studi kasus contoh pergerakan harga barang karena permintaan dan penawaran itu seperti apa. Dia bergeser, bergerak, atau seperti apa gitu ya. Oke, next. Bukunya tetap sama. Saya mengutip ke bukunya Gregory Mankiw, Principles of Economics, edisi ke-7. Oke, sampai pertemuan ini ada yang ditanyakan mungkin? Belum ada ya? Mengenai pertemuan ini. Oke, slide pertama. Next.
Apa sih teori permintaan atau demand dan teori penawaran? Berdasarkan Gregory Mankiw, supply dan demand adalah dua kata yang dapat membuat pasar dalam ekonomi dapat bergerak. Pembeli pada strukturnya itu identik dengan demand. Penjual itu identik dengan supply. Menurut Gregory Mankiw, teori permintaan itu adalah suatu teori yang menggambarkan adanya hubungan terbalik negatif antara harga di pasar dan kuantitas yang diminta. Itu permintaan, teori permintaan. Jadi kalau misalnya harganya itu semakin mahal, kecenderungan demand itu akan menurun karena permintaan kuantitas yang menurun. Begitu juga dengan teori penawaran. Teori penawaran adalah satu teori yang menjelaskan bahwa ada hubungan lurus langsung positif antara harga di pasar dan kuantitas yang ditawarkan. Kalau misalnya harga di pasarnya mahal, pasti kan si supply, si produsen akan memproduksi lebih banyak lagi barang gitu kan. Sehingga supply yang terjadi di pasar pun besar, banyak. Penawaran dipengaruhi oleh harga pasar, harga input, bahan baku, teknologi, ekspektasi, dan jumlah produsen. Kalau harga pasar naik, produksi akan naik. Secara logisnya seperti itu. Kalau harga di pasar naik, saya memproduksi sebagai produsen itu akan naik. Karena apa? Karena harganya naik ya pasti keuntungan bertambah kan. Nah, kita tetapkan ya, perpindahan supply karena harga disebut bergerak. Bergerak sepanjang kurva itu namanya bergerak. Bergerak itu biasanya disebabkan oleh faktor harga pasar. Jadi dia supply-nya itu bisa bergerak di dalam kurva itu. Sedangkan berpindah disebabkan oleh faktor di luar harga pasar maksudnya gitu. Begitu juga dengan demand, jumlah barang atau jasa QS yang diminta pada harga P dan waktu tertentu. Jadi hukumnya itu harga pasar naik, kecenderungan daya beli turun. Daya beli turun, demand turun gitu kan ya. Kalau misalnya harga barang di pasar itu mahal, katakan apa? Katakan laptop. Kalau misalnya harga laptop naik, permintaan laptop menurun kan? Menurun kan ya. Next. Nah, kalau kita analogikan dari A ke C ini namanya bergerak nih. Dari sini ke sini itu namanya bergerak. Bisa lihat perubahannya gimana? Kalau di titik A, kuantitinya berapa? 8. Harganya 10.000. Kalau berpindah ke titik C, kuantitinya jadi berapa? 5. Harganya? Jadi ketika bergerak atau movement along dari A ke C, kuantitinya semakin berkurang dan harganya semakin. Begitu juga dengan supply. Dari A ke C, bergerak dari A ke C, kuantitinya berapa? Kuantitinya 8 gitu ya. Bergerak ke kuantiti 5. Dari 8, supply yang tadinya 8 berkurang menjadi supply-nya itu 5 gitu. Nah, perubahan ini disebabkan oleh harga yang turun kan? Dari berapa? Dari 20.000 turun ke. Nah, kalau yang namanya berpindah atau shift atau shifting itu di luar harga sehingga dia bisa bergeser, berpindah ke kanan atau ke kiri. Kalau misalnya demand itu yang sebelah kiri bawah gitu ya. Dari titik A ke C, dia secara serempak pada semua tingkat harga dia berpindah gitu. Begitu juga dengan supply. Dari A ke C, dari semua tingkat harga dia bergerak ke kanan gitu, berpindah gitu. Oke, kita next ya. Kurva demand dan pergeserannya, bergeser dan bergerak. Dia bergerak dari titik A ke titik C, artinya kenaikan cukai rokok meningkatkan harga rokok dan menyebabkan penurunan demand rokok. Bergerak dari titik A ke titik C. Kita lihat bahwa harga rokok itu 20.000 kan. Demand-nya 20.
Tapi ketika harga rokoknya itu 40.000, secara logis demand-nya, permintaannya turun kan? Turunnya dari 20 ke 12. Oke, itu bergerak gitu ya. Kalau misalnya harga rokoknya di kurva D gitu ya, permintaannya, perubahan di luar harga pasar. Katakan ini ada satu faktor yang mempengaruhi kurva ini bergeser, berubah gitu ya. Perubahan kenaikan atau penurunan gaji masyarakat. Kalau gaji masyarakat naik, permintaan rokok naik kan, di setiap tingkatan harga kan naik kan. Berarti dia bergeser kemana? Kanan atau kiri? Kanan kan. Nah, di sini dia. Kalau kenaikan gaji di kanan. Kalau penurunan gaji, dia bergeser ke kiri. Itu di sisi demand, kurva demand. Selera masyarakat juga mempengaruhi kurva itu bergeser ke kanan atau ke kiri. Kemudian ekspektasi di luar kebutuhan gitu. Kalau misalnya orang berinvestasi, yang diekspektasikan apanya? Di masa depan. Harga jualnya kan? Harga jualnya kan? Kita beli saham A gitu. Kenapa? Karena memang dia punya prospek yang bagus, contohnya gitu, di 5 tahun. Karena dia punya proyek pemerintah atau apa gitu, menang kontrak atau apa gitu. Harga emas gitu ya, itu contoh ekspektasi gitu. Oke, next. Kurva supply dan pergeserannya. Kalau misalnya contohnya rokok gitu ya, supply, produksi rokok. Ini produsen nih. Dia bergeser ke kanan, artinya kenaikan supply terjadi kalau di luar harga apa contohnya? Contohnya apa? Supply bertambah kalau apa? Kalau terjadi teknologi gitu ya. Teknologi produksi yang tadinya siapa di sini dari Jawa Tengah? Sigaret kretek tangan gitu, SKT kan? SKT tiba-tiba satu perusahaan sudah memproduksi barang dengan mesin gitu. SKM, namanya SKM, sigaret kretek mesin. Nah, dia kan kenaikan supply kan? Iya kan? Kalau penurunan supply terjadi karena pabrik kebakaran contohnya kan gitu kan, bisa aja tuh suplainya langsung turun tuh ya kan, di setiap tingkatan harga. Oke, next. Nah, pertama, movement along the demand curve. Kasus 1, diskon smartphone. Kalau diskon smartphone gimana menurut kalian? Sebuah toko menjual smartphone senilai 5 juta. Sebelum diskon terjual 20 unit. Setelah diskon menjadi 4 juta, artinya diskonnya berapa juta tuh? 1 juta kan? Terjual 50 unit. Berarti dia bergerak atau berpindah? Bergerak kan ya? Bergerak di kurva itu gitu ya. Analisnya seperti apa? Harganya turun, konsumen membeli lebih banyak, tidak ada perubahan pendapatan, selera maupun jumlah penduduk. Jadi terjadi movement along the demand curve. Gitu. Bergerak ke bawah sepanjang kurva gitu ya. Kasus 2, tiket pesawat saat liburan. Harga tiket Jakarta-Bali naik dari 900.000 menjadi 1,8 juta. Akibatnya apa? Jumlah penumpang berkurang bukan karena orang tidak suka berlibur gitu, tapi karena terjadi kenaikan, ya kan? Kenaikan harga tiket dari berapa? 2 kali lipat, coba bayangin. Nah, artinya dia terjadi apa? Movement gitu ya, pergerakan. Bergerak dia. Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri kan? Pasti ini kuantitasnya akan semakin berkurang, ya nggak? Harganya meningkat. Oke, next nomor 3. Movement along the supply curve. Kasus 1, harga cabai naik. Contohnya kalian petani gitu kan, dari harga 30.000 itu naik jadi 70.000, padahal kan harga pupuk sama-sama aja kan gitu kan.
Petani, kasusnya seperti apa? Dia memanen lebih banyak, menjual stok yang sebelumnya disimpan. Quantity supply meningkat. Jadi karena harganya meningkat, dia keluarin tuh supply-nya. Gitu. Kemudian ini supply yang berpindah, teknologi baru. Kalau gagal panen, supply-nya ke kemana? Gagal panen. Ke kiri kan? Subsidi pupuk? Subsidi pupuk dari pemerintah berarti supply-nya ke kanan kan? Karena disubsidi pemerintah. Kalau pajak naik, ke kiri. Subsidi dan pajak itu yang paling terkena itu di dalam ekonomi itu lebih ke penjual, bukan ke konsumen. Nah, kemudian harga cabai naik sehingga petani menjual lebih banyak, itu kasusnya apa? Petani menjual lebih banyak berarti supply bergerak atau bergeser? Bergerak. Kan ini kan harga cabai di pasar, ya nggak? Selama itu harga di pasar, itu movement. Di luar harga pasar, itu dia bergeser. Shift. Nah ini, ada dua kata nih, tren gaya hidup sehat. Meningkatkan permintaan, udah jelas demand ya. Berarti demandnya bergeser ke kanan, karena apa? Karena tren, ya kan? Banjir menyebabkan produksi beras menurun. Berarti ada masalah di supply atau demand? Supply. Banjir menyebabkan apa? Berasnya nggak ada. Berasnya nggak ada. Yang mau dijual nggak ada kan, gagal panen atau apa. Jadi supply-nya bergeser kemana? Kanan atau kiri? Kiri kan? Oke. Supply shift ke kiri. Subsidi pupuk meningkatkan produksi pertanian. Produksi pertanian berarti supply atau demand? Supply. Subsidi? Subsidi berarti pemerintah menambah atau memberikan apa namanya, insentif gitu. Berarti memberi kekuatan atau pengurangan terhadap supply? Penguatan, berarti supply-nya bergeser kemana? Kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Supply shift ke kanan. Kenaikan harga BBM meningkatkan biaya distribusi barang. Biaya distribusi barang. Distribusi barang itu punya siapa? Supply atau demand? Supply. Karena produsen kan. Harga BBM itu meningkatkan harga. Kalau harganya meningkat, berarti biayanya kan, biaya produksi yang tadi saya sampaikan, input akan lebih mahal kan. Supply-nya lebih condong ke kanan atau ke kiri? Kalau misalnya BBM-nya naik, ke kiri kan, karena supply-nya berkurang. Karena input produksi semakin mahal gitu. Kemudian teknologi pertanian modern meningkatkan hasil panen. Supply kan? Supply atau demand? Supply. Kemudian ada teknologi itu. Teknologi ya pasti dia akan lebih memberikan produktivitas kan? Kalau memberikan produktivitas berarti ke kanan atau ke kiri? Ke kanan kan. Shift ke kanan. Oke, sudah jelas ya contoh-contohnya ya. Jadi dari 10 contoh itu kalian udah cukup mengerti ya apa yang diajarkan, bagaimana kurva supply dan demand, dan kemudian bergerak atau bergesernya itu supply dan demand itu sudah tahu gitu faktor-faktornya. Kalau bergerak faktornya faktor apa? Harga. Kalau bergeser? Di luar harga. Di luar harga bisa produktivitas, bisa daya beli, bisa tren, selera, atau ekspektasi gitu ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? 3 orang bertanya, silakan. Oh iya, silakan Alwan. Silakan bertanya. Siap Bapak. Izin mengundurkan diri, Praja Pratama, Alhamdulillah Akbar. Di sini saya ingin bertanya terkait public goods, yang namanya barang publik. Contohnya seperti aspal. Seringkali ketika di jalan, itu kita menggunakan sebuah jalan yang mana notabene-nya itu penggunaan umum. Namun, nyatanya masih banyak dari masyarakat yang contohnya masih belum membayar pajak. Nah, ketika
kita dihadapkan dengan public goods, dan dalam case itu termasuk dalam kasus supply atau demand yang diuntungkan dan dirugikan Bapak. Semisal ada kasus yang tidak membayar pajak dalam public goods atau barang publik. Terima kasih. Oh iya, oke. Ada yang tanyakan lagi selain Alwan? Oke, silakan. Dan saya jawab ya. Siapa? Izin mengundurkan diri, Praja Pratama Ramdan Arjendra Suseno, NPP 361605. Izin bertanya Pak. Sekarang kan pemerintah itu mengadakan program makan siang gratis Pak. Nah, yang dimana program itu pasti kan membutuhkan banyak, kebutuhan seperti cabai, gula, garam, beras dan sebagainya Pak. Nah, jika dikaitkan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, apakah dengan adanya program MBG tersebut bakal ada saingan gitu Pak? Jadi apakah rakyat biasa itu bakal susah untuk membeli produk-produk tersebut atau bagaimana Pak? Jadi intinya dengan MBG itu gimana tuh? Apakah sulit untuk masyarakat membeli produk-produk apa tuh? Produk-produk yang seperti cabai, gula, beras dan sebagainya Pak. Oh iya, kalau misalnya ini kan ada program MBG contohnya gitu ya kan? Berarti ada dorongan dari pemerintah, katakan kan subsidi kan? Ya nggak? Ini kan sebenarnya kan mirip-mirip subsidi kan ya? Subsidi dengan cara pemerintah memberikan makanan gizi gratis loh kan? Tapi sebenarnya itu ada nilainya. Satu piring katakan 20.000 gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Ada demand yang lebih banyak, berarti kan demand-nya yang bergeser kan? Demand-nya yang bergeser, tapi supply-nya tetap. Sama seperti tadi. Demand-nya bergeser ke kanan, supply-nya tetap. Sehingga harganya apa? Naik kan? Makanya itu yang membuat barang-barang pokok itu naik. Contohnya harga-harga cabai itu naik. Ya nggak? Harga-harga cabai, harga ayam, harga telur itu naik kan? Cenderung naik. Karena apa? Si supply-nya tetap. Ini ada program dari pemerintah, Ini ada program dari pemerintah, demand-nya yang naik. Karena pemerintah suntik subsidi itu langsung ke demand-nya. Gitu. Demand-nya bergeser ke kanan, tapi supply-nya tetap. Sehingga dia yang bergerak apa? Demand-nya kan? Nah, ketika demand-nya bergerak, kuantitinya seperti apa? Sorry. Ini kan seperti ini ya. Ini kan supply. Ini kan demand ya kan? Iya kan? Demand-nya bergeser tuh. Ya nggak? Yang terjadi apa? Ketika pemerintah memberikan subsidi MBG gitu ya, MBG. Yang bergeser kan demand-nya kan? Dari sini berpindah ke sini kan? Ketika ada demand, itu mendorong harga itu jadi naik gitu. Karena ada kebutuhan gitu. Karena demand-nya banyak gitu. Dari P1 ke P2 gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh supplier atau produsen-produsen atau katakan peternak ayam, kemudian yang petani-petani yang suka panen cabai, mereka menambah produksi gitu. Nah, sehingga nanti akan bergerak lagi supply itu ke kanan gitu. Dia menambah dari sini equilibrium 0, equilibrium 1 ke equilibrium 2 gitu. Jadi dia bergeraknya itu dari sini ke sini ke sini. Jadi apa yang didapatkan dengan harga awal, kuantitinya jadi berubah, tapi lebih banyak gitu. Nah, dia mendorong demand untuk bertambah, tapi dalam jangka panjang akan mendorong si supplier-supplier, katakan peternak dan lain-lain itu, untuk menambah kapasitas produksi. Masalahnya, contohnya apa? Ini kan harga ayam tuh berapa? Kemarin tuh 42.000 kalau nggak salah. Harga ayam sekarang ya 42.000. Terakhir tuh harga ayam 42.000. Ketika program MBG itu di stop sebagian, berapa harga ayam tuh turun? 36.000. MBG itu
cuma 50% lah, atau katakan 60% berjalan. Jadi 40%-nya itu di stop. Langsung si harga itu langsung turun. Gitu. Karena apa? Oversupply gitu. Nah, sehingga itu yang perlu untuk dijaga juga. Sebenarnya pemerintah ini perlu juga untuk menjaga supply dan demand itu dalam jangka panjang. Jadi jangan hanya program yang 1 tahun 2 tahun aja gitu. Menjawab pertanyaan yang tadi nggak? Yang aluan public goods ya. Nah, public goods ini memang lebih ke ini ya, lebih tidak bisa diaplikasikan gitu ke supply dan demand gitu. Karena dia ya public goods gitu. Oh ya, nanti oke, sorry. Ini kan keseimbangan ya. Kita belajar keseimbangan ya. Nah, setelah ini nanti terakhir kita akan membahas bagaimana yang namanya itu market failure. Jadi kenapa sih pasar itu gagal menuju keseimbangannya? Itu ada beberapa masalah gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan setelah ini gitu. Ada free rider, ada macam-macam monopoli, oligopoli gitu ya. Oke, ada yang tanyakan tadi, ada satu lagi tuh. Ya, itu dulu ya nanti ya. Oke, silakan. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, Praja Pertama Sarum Sarjana Bangunan, NPP 361389. Saya ingin bertanya terkait faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva. Misalnya dalam kondisi inflasi sedang tinggi, bagaimana cara kita membedakan apakah kenaikan harga suatu barang itu dipengaruhi karena pergeseran kurva permintaan atau kurva penawaran, Pak? Ini, Pak. Inflasi yang tinggi bergeser karena bagaimana cara membedakan harga suatu barang itu naik atau berubah karena pergeseran kurva permintaan atau kurva penawaran, Pak? Bagaimana kita mengetahui harga itu berubah karena kurva permintaan atau pergeseran kurva penawaran atau permintaan? Ya, kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi, kebijakan-kebijakan pemerintah. Apakah kebijakan pemerintah, contohnya kebijakan pemerintah gitu ya, apakah kebijakan pemerintah itu berdampak terhadap supply atau berdampak terhadap demand gitu. Kalau misalnya terhadap supply, apa contohnya? Subsidi terhadap pajak perusahaan. Contohnya seperti itu. Yang berkaitan dengan input produksi gitu. Atau contohnya gini, untuk perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya impor, nah mengurangi biaya impor, contohnya seperti itu. Nah, itu akan mengurangi biaya produksi dan itu akan mendorong perubahan harga gitu, dari sisi supply. Kalau dari sisi demand, berarti yang didorong siapa? Konsumennya. Konsumennya siapa? Masyarakat kan. Contohnya tadi MBG. MBG ini memang ada dampaknya juga terhadap masyarakat gitu. Lebih banyak kepada masyarakat karena apa? Yang tadinya masyarakat membeli atau mengalokasikan anggaran uangnya itu, gajinya itu untuk keperluan makan gitu. Sehingga tidak terjadi lagi kan? Karena sudah disubsidi oleh pemerintah, udah diberi oleh pemerintah gitu untuk anak-anaknya. Katakan yang anaknya punya anak 5 gitu kan, yang tadinya mengalokasikan 100.000 per hari gitu kan, udah disediakan pemerintah, jadi tersimpan kan, jadi dia punya purchasing power juga, artinya dia bisa mengalokasikan ke yang lain gitu. Jadi harga itu kalau misalnya seperti itu, nanti dampaknya terhadap kurva demand gitu. Cukup membantu? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Udah cukup ya? Oke, dari 10 tadi cukup dipahami bagaimana kurva supply dan kurva demand itu bergerak dan bergeser. Mungkin ini pertemuan kita hari ini. Kita tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.